I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 TKJ 2. Hari ini kami ingin mempresentasikan tugas profil SMKN 54 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Haril. Perkenalkan, nama saya Ruben Dasyar. Perkenalkan, nama saya Mikael Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Perkenalkan, nama saya Yoga Ramadhani. Langsung saja ke video berikut. Let's go! Jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways Flight 707 bound for Prague.
is the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Bring that beat back. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and sound.
Oke guys, hari ini kita saya Muhammad Syaludin dan Ahmad Ramadan akan mewawancarai kepala sekolah. Saya mau mewawancara ibu sebentar ya Bu. Ibu, saya mohon izin sebelumnya, saya dapat arahan dari Bu Rati untuk buat pengenalan lingkungan sekolah, dan kebetulan ada wawancara dari kepala sekolah sampai staf-stafnya. Kebetulan saya dan Ahmad ada kesempatan buat wawancarain Ibu. Mohon izin Ibu. Oke, Saya mau ngajuin beberapa pertanyaan buat Ibu. Apa pengalaman Bu Hamidah selama menjadi kepala sekolah? kalau pengalaman saya selama jadi kepala sekolah itu banyak kegiatannya. Yang paling mendasar sekali saya mendapat pelatihan upskilling dan reskilling itu di PT Pindad. Di sana diajarkan manajemen, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Awal sekali menjadi kepala sekolah itu adalah basic yang bisa saya terapkan di sekolah ini, karena PT Pindad itu adalah PT termasuk BUMN terbesar yang kaitannya dengan persenjataan, yang keperluan ABRI. Tapi dia sekarang sudah merambah kepada bisnis yang lebih luas lagi, sehingga di sana kita bisa belajar bagaimana memanage lingkungan, bagaimana belajar kita menyikapi situasi dan kondisi, keadaan genting, ya, keadaan yang harus ditangani secara urgent dalam kegiatan satu organisasi seperti itu. Jadi memang sama sekali bisa menerapkannya di SMK 54 Jakarta. Boleh lanjut pertanyaan dulu? Oke, silakan. Untuk yang selanjutnya, visi misi apa yang Ibu rencanakan untuk masa depan yang lebih baik? Mungkin lebih ke visi misi Ibu. Kalau visi misi saya secara pribadi ya, secara visi artinya vision saya harapkan ke depan ya bisa lebih baik dalam kehidupan saya, dalam karir maupun khususnya SMK 54 Jakarta bisa melambung lebih tinggi lagi dengan misi saya, bagaimana bisa menerapkan profesionalisme yang tinggi di dalam manajemen SMK 54 Jakarta, bagaimana siswa bisa berprestasi, guru memiliki kompetensi yang bagus, SDM yang mumpuni, kemudian ya sarana prasarana sekolah yang bisa menunjang faktor-faktor keberhasilan siswa. Itu misi yang saya dan yang saat ini sedang saya terapkan seperti itu. Oke, untuk pertanyaan saya selanjutnya yang terakhir Bu, apa tujuan Ibu menjadi mungkin keinginan Ibu untuk menjadi kepala sekolah? Saya ingin satu saja sih sebenarnya, bisa berguna buat orang lain, ya, bisa untuk suatu organisasi atau lainnya, artinya bisa menebar kebaikan dari jeripaya usaha kita bisa dinikmati orang lain, artinya dari apa yang kita sudah lakukan itu adalah untuk berguna sebenarnya, karena sebaik-baik umat adalah yang berguna untuk orang lain, seperti menurut himbauan Nabi ya, berdasarkan hadisnya. Selaku saya orang Muslim ya, saya menteladannya seperti itu. Artinya saya menjadi kepala sekolah, saya ingin bisa mengimbaskan hal-hal baik kepada lingkungan di SMK 54 Jakarta dengan teman sejawat, dengan keluarga ya, sebagai contoh atau public figure bahwa kita bisa berbuat untuk kepentingan orang lain seperti itu. Oke, yang selanjutnya dari saya pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Ramadan. Ya. Saya ingin mencari Ibu Hamidah Nasir, salah satu kepala sekolah SMK Negeri Jakarta. Oke, pertanyaan pertama saya, apa nasihat Ibu Hamidah Nasir terhadap seluruh siswa SMK Negeri 54 Jakarta? Nasihat Ibu sebenarnya ada beberapa, diantaranya yaitu harus tetap kuat, tegar, apapun kondisi yang dihadapi harus tetap maju, kemudian punya visi dan misi ke depan yang kuat untuk kita bisa sukses. Meskipun kita harus jatuh bangun, namun kita tetap berpegang kepada prinsip hidup kita, bahwa saya memiliki misi seperti ini, saya punya visi seperti ini, maka kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai yang kecil, dari mulai kita bangun tidur ya sampai kita ingin tidur kembali, itu sudah harus di-manage.
dari awal, apa saja di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, bergaul di lingkungan seperti apa, sehingga hal-hal positif itulah yang bisa kita lakukan untuk menghindari kepada hal-hal yang negatif untuk sukses jauh ke depan seperti itu. Kemudian juga jangan pantang menyerah, tetap bertanggung jawab, menjaga etika dimanapun kita berada, ya, menjunjung, artinya di mana langit di situ kita berada, di situlah kita junjung. Kenapa? Karena lain ladang lain belalang, tentu penyesuaian diri terutama di dunia kerja, di dunia bisnis, dunia usaha ini sangat kompetitif sekali. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, membawa diri dengan baik, sulit untuk kita bisa sukses, ya, sulit untuk kita bisa bergaul karena adanya keterbukaan diri, bergaul yang luas, ya, fleksibilitas secara humanis ataupun secara individu. Nah, ini kita nanti meraih kepada kesuksesan kita secara tidak langsung dari hal-hal yang kita sebutkan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, ketika ada siswa maupun siswi yang terlibat dalam kasus bullying, apa solusi Ibu untuk menangani kasus tersebut? Kalau untuk kasus bullying ini adalah memang hal-hal kenakalan remaja di mana peralihan dia dari masih remaja menuju masa dewasa. Biasanya ada banyak keingintahuan, tiba-tiba punya kepribadian yang lain daripada yang lain. Kadang-kadang antara sadar dan tidak dia sadari itu bisa terjadi. Nah, kalau sampai terjadi pembulingan, ya kalau itu memang kita sudah panggil orang tuanya, kita sudah proses, kita ingin tahu dasarnya dia membuling seperti apa, landasannya atau dasarnya. Nah, kemudian kita bisa komunikasi secara terbuka apa maunya dia dengan cara dia melakukan seperti itu. Kalau memang nanti pada penanganan secara step by step, ya, dari mulai penanganan ke guru yang saat itu mungkin kejadiannya, lalu ke wali kelas, lalu ke pembimbing atau guru BP, ya, bimbingan konseling. Nah, nanti kita coba rapatkan, kita panggil orang tua, kita proses, kita beri peringatan keras, ya. Kalau bullying ini memang hal yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Apakah itu secara verbal maupun dia secara langsung fisik, itu sudah tidak bisa dimaafkan. Karena apa? Bullying ini bisa membekas kepada si korban, ini akan berlaut dan panjang dalam kehidupannya. Kalau si korban tidak buru-buru bangkit, tidak bisa berubah dirinya, tetap merasa terbullying, merasa terpojokkan atau terintimidasi, ini adalah hal yang berat buat seseorang, terutama untuk bisa bergaul, untuk bisa berkarir, apalagi untuk dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, karena dia akan merasa terbullyingnya itu akan menjadi sesuatu yang membebani dalam hidupnya. Nah, Ibu berharap ini biasanya kalau dia KJP ini akan diputus KJP-nya secara otomatis. Ya. Kalau dia tidak KJP pun kita akan peringatkan. Nanti kalau memang sekali masih belum, 2 kali buat surat pernyataan, ketiga kali kita ada pembinaan masih tidak berhasil, maka kita akan mengadakan di sini nanti konferensi kasus untuk hubungan konseling. Ini bisa kita kembalikan ke ini bullying ini hal yang tidak bisa kita maafkan, ya. Artinya anak-anak cuma harus tahu bahwa bullying ini tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Membekasnya itu, melabeling seseorang seperti itu akan menjadi dasar membuat orang menjadi rapuh, membuat orang menjadi lemah. Itu yang kita merasa sangat berdosa kalau hal itu kita lakukan, baik sengaja tidak sengaja, individu maupun kelompok. Ini harus dihindari, harus ditekan habis. Ini harus menjadi sekolah nyaman untuk anak, ya, sekolah yang bersahabat, sekolah yang bermartabat, dan sekolah yang profesional di dalam membina emosi siswa menuju kepada sukses hidupnya. Ibu, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua saya, siapakah tokoh faktor mendorong Ibu Hamidah Nasir menjadi kepala sekolah SMK Negeri 4? Kalau faktor mendorong, ya tentunya dari dalam diri sendiri yang pertama, kedua ya dari teman sejawat, ya karena itu ada tujuan untuk belajar. Yang ketiga ya juga dari faktor keluarga. Artinya dari berbagai unsur itu yang mendorong, yang menguatkan saya untuk bisa berkarir sebagai kepala sekolah, ya. Karena ketika proses awal itu banyak sekali dukungan dari rekan-rekan sejawat Ibu ketika menjadi seorang guru, ya. Sebenarnya sekarang juga tetap guru, hanya guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi statusnya masih sama dengan teman-teman, ya. Artinya begitu juga dengan anak-anak semua. Ibu berharap ketika kita punya visi-misi untuk sukses, jangan pernah takut untuk melangkah. Ketika kita jatuh, bangun kembali. Ketika kita merasa kekurangan, cari kelebihan diri kita itu apa, ya. Komunikasikan dengan baik, membuka
dunia, artinya membuka lebar-lebar kita, apa perlu pengetahuan dan sebagainya, dari yang ringan, yang sederhana sampai pengetahuan yang menyangkut kepada teknologi, aplikasi dan sebagainya harus dipelajari, harus dikenali ya. Kemudian juga secara attitude kita juga harus belajar bagaimana bisa bersama dengan orang lain, mengenali segala kekurangan orang lain. Dengan begitu kalian akan mudah di dalam berkarir, di dalam bergaul maupun dalam berusaha. Jadi ibu berharap seluruh siswa-siswa ibu semua bisa sukses. Ketika transfer study semua sudah kelihatan siapa, berapa persen yang bekerja, berapa persen yang wirausaha, berapa persen yang melanjutkan perguruan tinggi, itu harapan ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, pertanyaan Ibu sudah selesai Ibu ya. Oke, terima kasih. Oke, segitu saja Ibu dari saya dan Rizky ini. Terima kasih, saya undur diri Ibu. Terima kasih Terima kasih juga, banyak, Bu. sama-sama ya, jangan segan-segan untuk bisa saling curhat, saling curah perasaan, tidak apa-apa, selalu terbuka ruangan ibu siapapun itu. Terima kasih ya Bu. Oke, Mungkin sama-sama. aku satu lagi motivasi buat teman-teman kita yang masuk SMK 54 dan yang mau lulus, boleh Bu motivasi. Untuk motivasi yang kelas 9 ya, Iya, mau Bu. masuk kelas 10, SMK 54 ini adalah SMK yang bisa kalian andalkan ya untuk menggantungkan masa depan menjadi tenaga-tenaga profesional di bidang konsentrasi keahlian masing-masing. Ada di bidang TPTU, kemudian ada TKR-nya, ada TKJ-nya. Kebetulan di tahun ini kita masuk ke tahun kedua Sekolah Pusat Keunggulan Nasional, artinya kita sekolah termasuk di antara 200 sekolah yang diperhitungkan untuk pemadanan pertama seluruh Indonesia dari sekian ribu sekolah. Tentu ini merupakan satu kebanggaan buat kita semua. Jadi untuk anak-anak ibu, calon-calon yang akan memasuki SMK 54, silahkan untuk mengembangkan karir kalian di bidang konsentrasi keahlian yang kalian tuju, yang kalian sukai. Di sini kita bersama-sama mewujudkan mimpi menjadi tenaga yang profesional di bidangnya dengan SDM yang kami miliki, dengan sarana prasarana yang dimiliki, dan sekarang adalah pemadanan. Tentu sarana sumber daya manusia sudah terpenuhi oleh pemerintahan pusat untuk SMK 54 Jakarta. Kita juga punya TEPA, Cing Factory yang akan kita launching di tahun ini. Kita punya unit produksi ya, kita punya kantin yang sehat, kita punya lingkungan sekolah, perpustakaan yang cukup memadai, sehingga insya Allah untuk calon-calon siswa-siswi yang akan memasuki SMK 54 tidak akan kecewa. Mudah-mudahan kita akan membantu sukses untuk kedepannya sesuai dengan harapan anak-anak ibu calon-calon SMK, siswa-siswi SMK 54 Jakarta. Baik, terima kasih Bu. Oke teman-teman, segini aja wawancara kita dengan kepala sekolah. Untuk kehormatan juga bisa wawancara kepala sekolah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu guru jurusan di SMK 54 Jakarta. Awal untuk wawancara kali ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak atau Ibu. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham, Ketua Kelas 12 TKJ 2. Bapak atau Ibu mengajar jurusan apa di sekolah ini Pak? Baik, untuk Bapak sendiri di sini mengajar di jurusan Teknik Pendingin Tata Udara. Kemudian diamanahkan sebagai wakil bidang kurikulum. Baik Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Kalau hitungan waktu sekitar 24 tahun. Kurang lamanya seperti itu ya Pak? Ya. Bisa Bapak atau Ibu jelaskan apa saja yang diajarkan di jurusan TPTU di sekolah ini Pak? Kalau jurusan TPTU ya tentu tentang teknik pendingin ya dan tata udara dalam kompetensi pengkondisian udara. Baik Pak. Menurut Bapak sendiri, apa sih ciri khas dari siswa atau siswi di jurusan TPTU itu? Ciri khas anak-anak TPTU tentunya sebagai orang teknologi harus siap bekerja di bidang teknik pendingin tata udara. Baik Pak, untuk penutup, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk calon siswa atau siswi
ingin memasuki jurusan TPTU itu? Kalau pesan Bapak terkait dengan calon-calon siswa yang masuk teknik pendingin, tolong cari pengetahuan terkait dengan teknik pendingin. Sehingga pada saat masuk tidak menyesal. Apa yang mau dipelajari teknik pendingin, cari tahu dulu. Nah itu. Sehingga ketika masuk teknik pendingin itu betul-betul sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, wawasan, informasi yang sudah didapatkan, dan kemudian minatnya itu betul-betul ya atas kemauan sendiri, bukan karena ikut-ikutan atau karena suruhan orang tua atau karena dorongan orang lain. Nah itu sehingga punya motivasi yang tinggi ketika nanti masuk ke jurusan teknik pendingin. Baik Pak, sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Untuk telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah saya sudah berada di ruang Wakil Humas dan Kemitraan. Alhamdulillah juga kita sudah bertemu dengan Bapak Novi sebagai Wakil Humas dan Kemitraan. Apa kabar Pak Novi? Kabar baik, Ya. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mikir lagi ya. Dari sini Pak ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bapak terkait tentang pendidikan di SMK 5 Jakarta Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu sejak kapan Bapak memulai karir menjadi seorang guru? Karir saya sebagai seorang guru itu dimulai di tahun 1996 ya. Saat itu Bapak masih mengajar di swasta. Pertama swasta. Ya. Ini Pak, masuk pertanyaan berikutnya. Mengapa Bapak memilih mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta dan sudah berapa lama Bapak mengajar di sini? Ya. Saya di SMK Negeri 54 Jakarta ini mulai bertugas sebagai guru itu tahun 1998. Jadi seperti di awal tadi tahun 96 Bapak ngajar sebagai guru di sekolah swasta, kemudian ada perekrutan untuk guru atas nama PNS, Bapak ikut seleksi. Dalam hasil seleksi tersebut Bapak ditempatkan di SMK Negeri 54 Jakarta ini dari tahun 98. Nah, kalau dihitung dengan masa kerja saya sebagai guru di SMK Negeri 54 Jakarta ini sudah 24 tahun lebih kan ya. Itu sudah disamakan ke 2024 ini. Cukup lama juga ya Pak? Lumayan lama. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, silakan Haji. Siapa yang motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru, atau ada dorongan dari orang tua atau keinginan Bapak sendiri? Ya, kalau untuk memotivasi saya sebagai seorang guru itu adalah orang tua ya. Karena orang tua saya seorang guru juga, termasuk juga keinginan sendiri. Kalau ada ini, apa yang Bapak kita cita-cita untuk capai sebagai seorang guru. Ya. Dan berikut Pak, di mana saja Bapak sudah membagi ilmu selain di SMK Negeri 54 Pak? Membagi ilmu sebagai guru ya, sebagai guru teknik kendaraan ringan khususnya itu dimulai dari sekolah swasta dulunya. Ya, di tahun 96 saya sudah mengajar sebagai seorang guru sebagai guru swasta. Kemudian saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah SMK swasta juga. Namanya SMK Bahariwan tahun 96 juga. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang dosen di LP3I Kramat Raya. Jadi ada 3 ya, ada di swastanya 2 sebagai guru SMK, kemudian sebagai dosen di LP3I Kramat Raya. Pertanyaan yang berikut Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 54 Pak? Ya, kalau pendapat saya terkait dengan jurusan-jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta itu ada teknik kendaraan otomotif, ada teknik komputer dan jaringan, dan juga ada teknik pendinginan udara. Nah, ini semua jurusan adalah jurusan yang sangat bagus ya, yang dimana prospek kerja juga luar biasa, termasuk juga pada saat nanti para siswa yang mau melanjutkan perguruan tinggi juga buka besar peluang untuk itu. Dan juga bagaimana seorang siswa setelah tamat dia akan wirausaha juga sangat besar prospeknya untuk mengembangkan di 3 jurusan ini. Ya.
Sebagai Wakil Humas dan Kemitraan, apa rencana Bapak ke depannya untuk memajukan pendidikan di SMK Negeri 54 Jakarta bisa agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain, Pak? Ya, di bidang humas yang harus kita tingkatkan ya sesuai dengan bidang saya di saat ini, bagaimana seorang tamatan alumni itu bisa terserap ya sebagai tenaga kerja, dikenal dengan istilah sekarang BMW itu bagaimana. Kembali bersama saya Ibu Gunawan dari 12 TK2. Hari ini kita akan mewawancarai Ibu Maria dari bagian bidang wakil kesiswaan. Selamat pagi Bu. Silakan duduk. Ya, oke. Terima kasih Bu. Kabarnya gimana Bu? Kabarnya pada hari ini? Sehat. Kalau kamu gimana kok? Oh, saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kita langsung mulai aja apa gimana Bu rencananya? Oh, langsung mulai ya. Pertama nih saya mau nanya nih Bu. Kan Ibu sudah cukup lama ya Bu ya menjadi guru gitu ya. Udah lumayan lama. Mungkin ada kesan dan pesannya Bu untuk selama mengajar di 54 ini Bu? Oke, baik, makasih kok. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ini wawancara ini dalam kaitannya dengan tugas apa? Dengan terus tujuannya apa? Tugas dari pelajaran apa? Oh iya, kalau untuk tugas ini Bu, kita ada rangka itu namanya promosi sekolah. Nah, dari tugasnya itu dari tugas bahasa Indonesia Bu. Oke, Bu Rati. Oke, baik, Ibu jawab yang ditanyakan Ibu tadi ya. Boleh. Ibu tugas di sini dari akhir tahun 1999, jadi kurang lebih udah 24 tahun ya. Oke. Kalau kesannya, kalau siswa dulu dibandingkan sekarang ya. Kalau dulu Ibu masuk awal-awal tuh hampir tiap hari tuh tawuran. Hampir setiap hari. Kita guru aja pulang itu dulu kan masih naik angkutan umum ya. Jadi masih ada zamannya Metro Mini, P10, 24. Itu sampai kalau kita naik angkutan umum itu ditungguin polisi, ditungguin Babinsa. Karena eskalasi tawuran tuh tinggi banget ya. Dalam kondisi Ibu waktu itu masuk dengan saya lagi kondisi hamil gede ya. Jadi riskan, takut banget ya waktu itu. Terus tingkat tawurannya juga tinggi. Ada beberapa korban siswa kita yang sampai meninggal, yang udah kelas 12 tinggal sebulan lagi mau UN itu meninggal, korban bacok. Makin ke belakang, walaupun ada tawuran tapi artinya udah mulai menurun. Berharap sih akan terus menurun dan sampai benar-benar clear ya, nggak ada tawuran lagi. Oke, apa lagi Pak? Nah, untuk tadi kan ada pesan dan kesannya dari Ibu. Nah, ini saya mau langsung ke yang ini Bu. Kan Ibu udah cukup lama ya di sini ya, lumayan lama juga ya. Saya mau nanya ini Bu, kira-kira kekurangannya gitu loh Bu. Saya juga udah lumayan cukup lama ya, hampir 2 tahun ya di 54 ini. Mungkin menurut Ibu ada kekurangan dari kitanya atau mungkin dari kekurangan program pembelajarannya yang mungkin kita belum bisa capai gitu Bu di 54. Kalau kekurangannya itu sudah pasti ada, nggak ada yang sempurna ya. Iya, pasti ada kekurangan. Nah, yang pertama itu kekurangan dari pihak guru dulu. Iya, kekurangan dari pihak guru. Jadi guru tuh tidak semuanya baik, tidak semuanya benar gitu loh. Untuk saya pribadi aja, kalau bicara masalah guru, saya yakin saya belum sempurna banget. Saya yakin saya juga masih banyak kekurangan ya. Apalagi kamu kelas yang Ibu ajar, berarti kamu tahu apa kelemahan saya, apa kekurangan saya. Tapi bagaimanapun saya berusaha untuk berikan yang terbaik ya untuk anak didik saya. Kelemahan di SMK 54 itu yang pertama tuh masalah disiplin waktu, baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Hal yang sederhana saat masuk kelas saja. Kalau masuk sekolah oke, kita semua guru-guru pengen cepat nyampe. Tapi berkaitan dengan kalau masuk kelas, kalian bisa saksikan sendiri kalau kita mau bicara jujur, banyak yang tidak on time. Benar kan? Kemudian banyak yang keluar sebelum jamnya selesai. Siswa sih fine-fine aja, lebih cepat gurunya keluar lebih baik, lebih lebih lama gurunya masuk sekelas, mereka lebih senang tuh. Tapi kasihan kan kalau kita bicara masalah efektivitas waktu masih jauh dari kata baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
Disiplin tadi, disiplin waktu. Yang kedua, kalau mau dibilang kesan, mungkin kalian bisa lihat sendiri. Kalau kami yang Bapak Ibu guru itu, kalau dulu itu kesannya lebih kompak. Oh iya. Lebih kompak, lebih guyup. Apa mungkin karena guru-guru tua ya dulu ya, jadi lebih kompak, lebih guyup, kekeluargaan juga lebih terasa. Dengan sekarang kalian lihat banyak guru-guru muda, mungkin kalau guru muda dengan gennya sekarang beda dengan guru-guru tua. Kalau sekarang lebih banyak gen Z dan seterusnya, egonya lebih tinggi. Jadi seringkali ada hal yang sederhana sampai terjadi bentrokan, benturan. Sebenarnya dari hal yang sederhana, dan itu tidak ibu alami dulu di zaman guru-guru yang senior-senior dulu. Jadi kalau mau dibilang kesan saya lebih senang, lebih nyaman di era yang sebelumnya daripada sekarang. Karena untuk sekarang saya merasa bahwa nggak terlalu kompak, nggak terlalu guyup, masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri. Apalagi sekarang itu guru TKR dengan ruangannya sendiri, TPT ruangan sendiri, di sini sendiri-sendiri. Ya, kita ketemu paling kalau ada rapat, semua dengan kesibukannya masing-masing. Nah, itu kekompakan juga tidak terlalu seperti yang kemarin-kemarin. Nah, itu kesan saya aja. Ya, berharap sih walaupun kita pisah-pisah ruangan, tapi masih ada kebersamaan kekompakan. di 64 ada. Oke, apa lagi Bu? Lalu ini Bu, Ibu kan mengajar matematika ya. Saya mau nanya dong Bu, kalau susahnya gitu loh Bu, mungkin Ibu kayak mengajar kan hampir ada susah, ada mudahnya, mungkin dari anak-anaknya sendiri menerima materi, atau mungkin dari ibunya yang susah menjelaskan kepada mereka Bu. Itu gimana tuh Bu? Oke. Kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya itu lemah. Hampir semua SMK yang ada di Indonesia, kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya. Hal yang sederhana, tambah kurang kali bagi aja dulu. Tidak semua orang tuh siap gitu loh. Tuh, kelemahan hampir semua sekolah, mau sekolah swasta, sekolah negeri, matematika dasarnya lemah. Nah, sekarang tinggal pinter-pinternya guru aja. Metode yang dia pakai apa, yang buat anak itu. Yang pertama, jangan dulu kejar supaya anak itu paham. Anak itu rasa nyaman dulu sama gurunya. Paham itu untuk yang kesekian. Tapi yang pertama, anaknya bisa nerima gurunya ada di kelas. Dia nyaman. Contoh, Bu Maria masuk ke kelasnya Eko. Kalian nyaman dengan kehadiran saya di situ, ya udah, saya merasa saya diterima. Pasti ilmunya saya sesulit apapun pasti diterima. Tapi kalau kehadiran saya dirasa kalian momok buat kalian, dengar namanya pelajaran matematik sebentar, Bu Maria sebentar, malas. Nah, itu kan sudah ada penolakan dari dalam diri kalian. Segampang apapun materi yang saya sampaikan, pasti nggak nyangkut di kepala kalian. Jadi kalau untuk saya pribadi, karena pelajaran matematika itu cukup sulit, sebenarnya tidak ada kata sulit, tergantung niat. Intinya yang pertama, kamu bisa menerima gurunya dulu. Gurunya punya kelemahan, kelebihan, kekurangan, kelebihan, harus bisa diterima. Berdamai dulu dengan gurunya. Pasti dengan sendiri pasti bisa. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak menuntut anak saya nilai bagus, saya nggak nuntut itu. Yang pertama saya tuntut dari kalian adalah karakter kalian. Karakter harus baik. Pintar itu yang kesekian, penting karakternya baik. Ya kan, soft skillnya harus baik. Oke, untuk sementara itu aja. Apa lagi? Nah, saya lanjut ke yang kedua nih Bu. Ibu kan juga masuk ke kesiswaan ya Bu ya. Udah menjabat sebagai wakil kesiswaan kurang lebih ya 2 tahun ya Bu. Nah, dari menjabat wakil kesiswaan ini Bu, mungkin ada nggak nih Bu? Mungkin setelah kita lulus nih Bu, ada mungkin program yang mau Ibu lebih kembangkan lagi di wakil kesiswaan ini? Mungkin entah di anak-anaknya atau mungkin di guru-gurunya gitu. Baik, kalau terkait dengan kegiatan kesiswaan itu, saya pengennya bahwa untuk program kedepannya, kalau misalnya ada lomba yang benar-benar yang membuat siswa kita eksis, saya pengen lebih ditonjolkan. Kendala kita selama ini kan terbentur dana. Kita sekolah negeri dibiayain oleh dana BOP BOS. Jadi kendalanya misalnya ada kegiatan, begitu kita ajukan mau kegiatan, hal yang sederhana aja nih, ada kegiatan misalnya ada mau lomba futsal, kita minta dana, selalu terbentur karena memang nggak ada anggaran. Dari sananya belum turun lah ini. Nah, kalau kegiatan itu untuk bawa nama baik sekolah, kemudian kalau pembinanya harus keluarin dana pribadi kan tidak mungkin. Ini kan kegiatan sekolah bukan kegiatan pribadi. Yang terkendala selama ini adalah pembiayaan. Jadi saya berharap mungkin ya ke depannya, kalau misalnya ada kegiatan kemudian disupport dengan dana yang baik, saya pengen
SMK 54 lebih mengeksplor diri, lebih banyak kegiatan yang membawa prestasi untuk anak-anak kita. Itu aja sih harapan saya. Apa ya Bu ya? Mungkin ya ini aja deh Bu. Mungkin gitu loh Bu. Apa ya? Saya menyampaikannya susah juga nih Bu. Saya mungkin ada mau meminta gitu loh Bu. Kita nih kan juga udah cukup lama Bu. Kita meminta kayak sarannya lah Ibu lah, buat dari Ibu sendiri tuh untuk kita gitu loh, untuk kita nih sebagai siswa Ibu juga gimana gitu loh, supaya mungkin kan kata Ibu tadi soft skill penting ya. Cuman kan kita tuh mencari soft skill itu susah Bu. Gitu loh. Mungkin dari ibunya mungkin kita bisa dibimbing sama Ibu mencari soft skillnya itu gimana Ibu? Soft skill itu sebenarnya sederhana aja ya. Soft skill itu kembali ke karakter orang yang bersangkutan. Nah, sekarang tuh contoh, kalian ini SMK, orientasi kan sudah pasti lulus untuk kerja. Ya, ada beberapa yang kuliah. Perusahaan-perusahaan sekarang itu kita sering dengar, kita sering baca, kita sering nonton. Itu HRD-nya tuh yang dibutuhkan sekarang apa? Bukan kepintaran anak, bukan ijazahnya dia. Yang pertama soft skill. Soft skill itu apa yang pertama? Terkait dengan karakter anak itu sendiri. Masalah disiplin waktunya, masalah anak itu punya attitude yang baik ya, punya sopan santun, tutur katanya baik, itu kan sudah masuk dalam soft skill ya. Anak sekarang mungkin kita lihat krisis moral tuh ada. Jangan berpikir krisis moral dalam hal yang terlalu lebar ya. Contoh sederhana, sikap sopan santunnya udah mulai terkikis ya. Kemudian bahasa, tutur kata, bahasa di antara teman, antara anak dengan orang tua dan anak, mungkin karena zaman ya, udah seperti itu udah mulai terkikis pelan-pelan. Nah itu yang mulai pelan-pelan ditumbuhkan. Kalau kalian anak SMK, contoh SMK 54, yang pertama tuh disiplin Mas Edu. Kamu menghargai waktu ya, waktunya kalian hargai, kemudian disiplin berpakaian, disiplin menyelesaikan tugas, itu kan sudah masuk dalam soft skill sebenarnya ya. Kemudian menghargai orang yang lebih tua, menghargai bapak ibu guru, menghargai orang tua, kemudian sopan, santun, jaga kekompakan, kebersamaan, itu sudah masuk dalam poin soft skill. Nggak usah berpikir terlalu muluk-muluk deh, itu aja yang sederhana. Masing-masing kalian mungkin bisa introspeksi diri. Saya pribadi yang saya bisa tonjolkan dari saya tuh apa sebenarnya? Saya punya tutur kata yang baik, saya punya hidup yang disiplin. Itu kan dan modal buat kamu untuk besok-besok kamu ada di tengah-tengah masyarakat. Yang dikejar sekarang itu sebenarnya ya. Berarti kita pokoknya untuk kalau kita ini sendiri anak-anak SMK ini yang penting itu disiplin. Karakter sebenarnya kembali ke karakter kalian masing-masing. Kalian tahu yang terbaik untuk diri kalian tahu yang terbaik untuk hidup kalian masing-masing kalian. Yang pertama, yang saya pesan satu, ada di 54, kamu tahu di 54 ini seperti apa? Kamu tahu keadaan di 54 akhir-akhir ini seperti apa? Jaga nama baik kamu, jaga nama baik orang tuamu, jaga nama baik sekolah. Kalau kamu masuk di sini dengan baik-baik, kamu tinggalkan 54 juga dengan baik-baik. Ya, saya rasa cukup ya Bu ya. Oke, pembahasan kita udah 10 menit juga ya Bu ya. Terima kasih. Iya, udah lumayan kita ngebahas ini. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sukses Terima untuk kasih. teman-teman, salam buat teman-temanmu di TKR 2. Perkenalkan, nama saya Pandu Fatullah dari 12 TKR 4. Di sini saya ingin mewawancarai wakil sarana dan prasarana dengan Bapak siapa? Diwakilkan oleh Bapak. Udah, langsung tinggal dipotong aja. Diwakilkan dengan Bapak. Saya Ginanjar Setio Wibowo. Kebetulan saya mewakili Ibu Sudi Rahyani. Saya sebagai pengurus barang di SMK Negeri 54 Jakarta di bidang Sanpras. Kalau boleh tahu nih Pak, umur Bapak berapa sih? Kayaknya katanya masih muda gitu. Ya, saya saat ini usianya 33 tahun. Saya lahir di Semarang ya, 10 Januari tahun 1991. Kalau hobi nih Pak, untuk waktu senggang tuh biasanya Bapak ngapain? Hobinya untuk saat ini
Waktu senggang mungkin bisa main sama anak ya pasti ya. Kemudian saya juga hobi di bidang otomotif. Saat senggang saya juga servis, melakukan servis sepeda motor customer dan lain-lain. Tahun berapa Bapak jadi guru? Awal saya menjadi guru itu di tahun 2014 di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Kemudian saya mencoba mendaftar tes CPNS. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya pindah ke SMK Negeri 4 Jakarta. Jadi di sini udah berapa tahun Pak? Sudah berapa ya? 5 sampai 6 tahun. Terus awal mulai jadi guru gimana sih Pak? Apakah emang cita-citanya awal dari jadi guru apa? Gimana? Awalnya dulu malah tidak ada niatan untuk menjadi guru ya. Dulu awal ada teman ya yang menawarkan untuk bekerja di sekolah SMK Negeri 2 Kota Bekasi itu. Saya juga seorang guru, kemudian saya coba dan alhamdulillah ternyata menjadi guru itu nyaman gitu ya, nyaman dan insya Allah berkah. Untuk saat ini mapel apa yang sedang Bapak ajarkan? Untuk saat ini saya mengajar di pemeliharaan mesin ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan di otomotif di jurusan teknik kendaraan ringan. Ada kesulitan nggak Pak yang Bapak alami saat ngajar? Untuk kesulitan ada pastinya ya, tentunya ada. Cuma saya sebisa mungkin mengikuti kemauan peserta didik. Kemudian selain itu untuk meningkatkan skill ya, saya mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu juga jika ada kesulitan saya sering juga bertanya atau berdiskusi dengan guru senior maupun wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang lain dan ke kepala sekolah seperti itu. Gimana menurut Bapak rekan-rekan guru dan para staf di sini? Untuk guru dan staf TU ya, di sini alhamdulillah baik ya, nyaman dapat menerima saya dari awal sampai saat ini. Dan di sini guru dan karyawan itu unik ya, unik-unik, kreatif ya, dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di setiap individunya seperti itu. Ada saran nggak untuk SMK 54 Jakarta? Sarannya semoga SMK Negeri 54 Jakarta di tahun ini ya 2024 ini dapat lebih meningkatkan lagi mutu pendidikannya, kemudian dapat meraih berbagai jenis penghargaan ya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Untuk motivasi yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi selanjutnya itu untuk Gen Z lah, gimana tuh Pak? Oke. Mungkin untuk siswa-siswa atau siswa-siswi atau alumni ya, ini lebih semangat lagi dalam belajar dan mengasah keterampilan ya, baik hard skill maupun yang soft skill, terutama sih di bidang soft skillnya. Kenapa? Karena di industri itu banyak inputan. Jika hard skill itu masih bisa diasah di perusahaan, tetapi kalau untuk soft skill itu perusahaan perlu waktu lama untuk membuat siswa lebih berkarakter seperti itu. Saya Pak udah wawancara kita. Terima kasih atas waktu Bapak udah meluangkan waktu untuk saya mewawancari Bapak.
Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Traji Pangestu. Saat ini kami sedang bersama salah satu guru kami di SMK Negeri 54 Jakarta, yaitu Bapak Imam selaku Wakil Kasubag Tata Usaha. Halo Pak Imam, selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung. Perkenalkan namanya siapa-siapa? Nah, ini buat pribadi. Oh pribadi. Oh pribadi. Oke, siap. Kita langsung pertanyaan aja ya Pak. Oh, apa pertanyaan? Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Nah, bersedia. Ya Pak. Ya. Sudah berapa lama Bapak berada di TU? Saya berada di TU di 54 itu dari tahun 2018. Berarti berapa tahun? 6 tahun ya? 6 tahun jalan ya? 6 tahun ya? Oke. Sebelumnya saya di SMP 10 dari tahun 98. SMP? Ya, SMP 10 Merpati. Selain bekerja di TU, apakah Bapak mengajar juga di kelas? Enggak, saya khusus di TU. Oh, enggak mengajar. Tidak. Kalau boleh tahu pekerjaan seperti apa sih yang Bapak lakukan di TU ini? Saya itu sebagai pengelola keuangan BOS dan BOP sekolah. Setelah Bapak selesai mengerjakan pekerjaan di TU, ini akan dikemanakan lagi berkas-berkas tersebut? Jadi kalau pekerjaan kita kan administrasi ya, berarti berkas-berkas yang sudah lengkap, khususnya kalau tahun berjalan masih kita simpan di ruangan. Tapi kalau sudah di luar tahun yang kemarin kita arsipkan ada di gudang gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bertanya tentang mekanisme pendataan siswa ya Pak. Pendataan siswa. Ya. Yang pertama. Pendataan siswa. Gimana sih mekanisme penerimaan peserta didik? Oh, penerimaan peserta didik. Oh, kalau penerimaan peserta didik khususnya di sekolah negeri kan berarti kan merujuk ke surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya, yang sudah berlangsung sih ya. Kita SMK Negeri 54 hanya menerima siswa itu pendaftaran secara real time, secara online, yang waktunya itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita hanya sebagai user aja ya. Jadi semua itu dikelola oleh Dinas Pendidikan. Dari pendaftaran sampai penerimaan, sekolah hanya sebagai penerima aja begitu. Kalau bagaimana sih mekanisme penerimaan siswa pindahan? Apakah mekanismenya sama seperti penerimaan siswa baru atau tidak? Sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaannya ya. Kalau persamaannya itu tetap kita menunggu surat edaran instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta itu tentang pengaturan tentang waktu dan kriterianya. Kalau untuk skemanya, untuk urutannya itu berbeda dengan PPDB, dengan penerimaan siswa baru. Kalau di PPDB siswa baru itu tanpa tes ya. Kalau untuk siswa mutasi itu ada tes. Jadi siswa itu sebelum diterima dites dulu dengan nilai passing grade yang sudah ditentukan sekolah. Gitu. Kalau selanjutnya, bagaimana sih cara mengelompokkan data siswa? Misalnya data siswa tersebut diolah secara manual atau secara digital menggunakan software dan dikelompokkan berdasarkan kelas kompetensi, pekerjaan orang tua dan lain-lain. Jadi gini, kalau mengenai data kesiswaan itu emang ada yang dikelola secara manual dan ada yang dikelola secara sistem, by system ya. Kalau secara by system itu ada namanya Dapodik. Dapodik itu sistem punya dari Kementerian Pendidikan. Itu satu. Nah, kedua yang yang secara manual
itu ada namanya buku induk siswa dan kelaper seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, Bapak pernah nggak sih dimarahi oleh kepala sekolah atau kepala TU jikalau ada pekerjaan Bapak yang kurang sempurna? Nah, sebenarnya kan kalau dimarahin sih enggak ya. Sebenarnya kan namanya pimpinan kan dia itu mengingatkan sebenarnya. Sebenarnya bukan marah. Kalau marah mah itu orang sono tuh dari planet lain gitu memarahi bawahannya. Kalau kita mah enggak. Namanya pimpinan kan mengayomi bawahannya, mengingatkan seperti itu. Jadi ya tidak pernah gitu. Nah, udah cukup Pak pertanyaannya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah Bapak ceritakan bagaimana Bapak bisa menjadi guru SMKN 4 Jakarta? Awal saya masuk ke SMK Negeri 54 Jakarta ini, saya dapat info dari teman saya bahwa di 54 ini sedang membutuhkan guru untuk jurusan TKJ. Dan kebetulan memang saya sedang mencari pekerjaan dan akhirnya saya mencoba melamar di SMK Negeri 54 Jakarta. Mengapa Bapak ingin menjadi guru dan apa motivasi Bapak? Sebenarnya saya tidak mengenal ingin menjadi guru. Cuman karena memang waktu itu sedang butuh pekerjaan, saya mencoba melamar menjadi guru. Tapi seiring waktu lama-kelamaan ternyata menjadi guru itu memang menyenangkan. Akhirnya Kenapa Bapak ingin menjadi guru dan apa motivasi Bapak? Sebenarnya awal saya jadi guru itu saya tidak ingin menjadi guru ya. Cuman seiring waktu setelah Mengapa Bapak ingin menjadi guru di SMK 54 dan apa motivasi Bapak? Awalnya saya sebenarnya tidak ingin menjadi guru. Cuman seiring berjalannya waktu ternyata menjadi guru itu cukup menyenangkan karena ketika mengajar kita bertemu banyak sekali murid-murid dengan berbagai macam karakter sehingga bisa bahasanya. Mengapa Bapak ingin menjadi guru di SMK 54 dan apa motivasi Bapak? Awal mulanya saya tidak ingin jadi guru. Cuman berjalannya waktu ternyata menjadi guru itu cukup menyenangkan karena ketika saya menjadi guru saya bertemu banyak sekali murid-murid dengan berbagai macam karakter. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap siswa-siswi di jurusan TKJ? Siswa-siswi di jurusan TKJ saat ini saya lihat memiliki banyak potensi yang baik, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada baik itu alat, fasilitas, tapi mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kebutuhan alat dan fasilitas di jurusan TKJ? Saat ini untuk fasilitas atau alat di jurusan TKJ, saya lihat saat ini memang sangat kurang ya, karena masih banyak perangkat-perangkat atau peralatan praktik kita itu yang sudah. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebutuhan alat dan fasilitas di jurusan TKJ? Untuk kebutuhan alat dan fasilitas di TKJ, saya rasa saat ini sudah cukup. Walaupun demikian, kita masih selalu Bagaimana tanggapan Bapak mengenai alat dan kebutuhan fasilitas di jurusan TKJ? Untuk alat dan fasilitas di jurusan TKJ, saya rasa untuk saat ini sudah cukup. Walaupun demikian, kita selalu berusaha untuk meningkatkannya menjadi lebih baik lagi sehingga bisa menghasilkan atau bisa membuat peserta didik lebih baik lagi. Apa keluh kesah Bapak saat mengajar sebagai guru produktif di TKJ? Keluh kesah saya mungkin
dari segi siswa atau siswi. Untuk jurusan TKJ masih banyak yang mereka itu memilih TKJ bukan karena minat, sehingga untuk semangat belajar itu agak kurang, dan itu menjadi sebuah tantangan buat kita sebagai guru untuk bisa meningkatkan minat atau semangat belajar dari anak tersebut. Mungkin itu jadi. 3. Apa rencana Bapak agar siswa-siswi jurusan TKJ ini menjadi lebih prestasi dan unggul di bidang? Kita berusaha selalu memenuhi kebutuhan baik itu alat dan fasilitas. 3. Apa rencana Bapak agar siswa-siswi jurusan TKJ ini menjadi lebih unggul dan berprestasi di bidangnya? Rencana saya dengan meningkatkan fasilitas yang sudah ada dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini, sehingga siswa-siswi bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lalu juga kita mengadakan pelatihan-pelatihan dan juga mengundang guru tamu sehingga bisa menambah wawasan yang lebih untuk anak, untuk siswa-siswi kita dari potong batu. Apa rencana Bapak agar siswa-siswi di jurusan TKJ ini menjadi lebih unggul dan berprestasi di bidangnya? Rencana kita ulang gitu. Apa rencana Bapak agar siswa-siswi jurusan TKJ ini menjadi lebih unggul dan berprestasi di bidangnya? Rencana kita dengan meningkatkan sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada sehingga anak-anak atau siswa-siswi bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada atau yang saat ini sedang booming. Itu potong. Lanjutin, kita dipotong aja. Selain itu kita juga mengundang guru tamu atau melakukan pelatihan-pelatihan sehingga siswa-siswi bisa lebih memahami bahwa di kursi itu sedang bebas. Apa rencana Bapak agar siswa-siswi di jurusan TKJ ini menjadi lebih unggul dan berprestasi di bidangnya? Rencana kita dengan meningkatkan fasilitas atau alat pembelajaran yang ada sehingga anak-anak bisa belajar lebih baik lagi. Lalu juga kita melakukan pelatihan-pelatihan dan juga mengundang guru tamu sehingga siswa-siswi bisa mendapatkan pengetahuan tentang dunia industri yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Intan. Saya di sini sebagai guru produktif TKJ. Saya izin bertanya, Bu. Berapa lama Ibu sudah mengajar di sini? Oke, di sini saya mengajar itu dari tahun 2021 bulan Januari sampai dengan saat ini 2024. Untuk selanjutnya, apa ada alasan khusus yang membuat Ibu mengajar atau menjadi guru di jurusan TKJ? Oke, sebetulnya untuk menjadi seorang guru itu bukan hanya untuk jurusan TKJ ya. Kalau saya pribadi, kenapa saya memilih pekerjaan guru? Karena dari dulu memang cita-cita saya dan keinginan saya itu ingin menjadi seorang guru. Karena saya terinspirasi dari salah satu orang tua saya yang menjadi guru. Jadi kalau misalkan melihat seorang guru itu mengajar, membagi ilmunya kepada orang-orang, nah itu saya suka. Selanjutnya, pendekatan seperti apa yang Ibu lakukan kepada siswa dan orang tua siswa sebagai wali kelas? Oke, kebetulan di sini saya juga sebagai wali kelas 12. Kalau untuk pendekatannya itu lebih ke pribadi atau face to face. Jadi saya itu memanggil siswanya terlebih dahulu, bagaimana keadaannya di rumah, terus bagaimana dia cara belajarnya di rumah, bagaimana dengan dia lingkungan di sekelas. Nanti setelah itu saya akan cross check langsung ke orang tuanya. Jadi saya ada pemanggilan orang tua misalkan secara random, mungkin untuk anak-anak yang sekiranya itu misalkan oke, kebetulan di sini saya juga sebagai wali kelas 12. Saya sebagai wali kelas itu untuk kelas 12 sudah 2 kali ya. Jadi saya kalau misalkan dalam pendekatan antara saya dengan orang tua, baik dengan siswa juga, dengan cara
face to face atau pemanggilan secara personal. Jadi saya pertama itu memanggil anaknya dulu secara random. Mungkin yang anaknya di kelas pendiam, anaknya yang misalkan belajarnya ketinggalan itu biasanya saya panggil duluan gitu. Misalnya ada masalah di rumah, bagaimana belajarnya dia di sekolah, belajarnya dia di rumah, bagaimana lingkup rumahnya, bagaimana hubungannya dengan orang tua dan hubungannya dengan siswa. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu tentang fasilitas yang disediakan sekolah, terlebih pada jurusan TKJ? Oke, untuk fasilitasnya sendiri di sini sebenarnya sudah cukup memadai ya, dengan adanya komputer, dengan adanya alat-alat praktik lainnya seperti kalau praktik crimping atau praktik mikrotik dan sebagainya. Mungkin hanya beberapa evaluasi aja untuk keadaan dari alat tersebut aja. Pertanyaan terakhir, harapan atau ekspektasi seperti apa yang Ibu inginkan untuk siswa dan sekolah? Kalau untuk ekspektasinya, terutama di jurusan ya, kalau di jurusan itu saya pengennya anak-anak itu lebih inovatif lagi, lebih berkembang lagi, berkarya lagi, lebih banyak belajar lagi, lebih banyak hal tahu lagi mengenai dunia teknologi saat ini, karena kan perkembangan teknologi kan semakin selamat maju. siang, di sini Terus anak-anak kami sekarang kan ingin hanya mewawancarai bisa diberikan info, sebuah bukan guru untuk dari mencari tahu jurusan gitu. Jadi TKR. saya harapannya Saat ini saya akan supaya mewawancari lebih, salah satu guru jurusan di SMK berwawasan 54 lagi Jakarta. dan bisa menghasilkan Untuk awal karya-karya. wawancara kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Baik, terima kasih. Bapak mengajar jurusan apa di sekolah 54 ini? Oke, kalau untuk saya mengajar di program kalian teknik kendaraan ringan. Oke, bisa Bapak jelaskan apa saja yang diajarkan di jurusan TKR di sekolah SMKN 54 Jakarta ini? Untuk bidang yang diajarkan untuk di program kalian TKR, ya seperti kita belajar kelistrikan, kemudian sasis dan pemindah tenaga, kemudian belajar engine, terutama engine mobil ya. Oke. Sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah SMKN 54 Jakarta? Awal saya bergabung dengan SMK Negeri 54 Jakarta dimulai di tahun 2017. Nah, bisa dihitung saja ya, kurang lebih sampai sekarang 7 tahun. Menurut Bapak sendiri, apa sih ciri khas dari siswa-siswi di jurusan TKR? Ciri-cirinya yang pertama ya pasti ya dari segi siswanya ya, dia akan ikut aturan yang ada di jurusan atau program kalian TKR, yang kemudian datang tepat waktu, disiplin ya. Kalaupun kita belajar praktek, dia wajib memakai pakaian kerja ya, atau wear pack dan safety shoes atau sepatu safety. Oke. Untuk penutup, apa pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan untuk calon siswa-siswi ingin memasuki jurusan TKR? Oke. Untuk pesan bagi yang berminat di jurusan TKR ya, teknik kendaraan ringan, terutama ya yang pertama harus hobi dulu. Hobi di jurusan itu ya, senang. Karena dari senang tadi dia akan penasaran ya. Penasaran apa sih yang ada di jurusan TKR itu ya, kita belajar apa ya kan gitu kan. Kalau sudah hobi, senang, pasti dia akan semangat, termotivasi apa saja yang akan dia peroleh di jurusan TKR. Kemudian ya tadi, setelah hobi, senang, termotivasi, akan memperdalam ya kan, terutama dalam bidang otomotifnya ya kan, yang tadi saya bilang engine, kemudian sasis dan pemindah tenaga, kemudian kelistrikan, elektrikal ya. Mungkin itu saja. Oke, sekian untuk wawancara kali ini, dan terima kasih untuk Bapak Adi Tribowo telah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak. Banyak. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Yansyah dari kelas 12 TKI 2. Hari ini saya akan memperkenalkan salah satu guru BK dari SMK 54. Perkenalkan diri dengan nama siapa? Iya, saya Ibu Endang Sari Miarsi. Kebetulan saya mengajar di bimbingan konseling kelas 10. Ibu sendiri sudah berapa lama mengajar di sekolah ini? Kalau untuk saya di SMK Negeri 54 itu baru 1,5 tahun. Dimulai dari Juni 2022. Menurut Ibu sendiri, apa ciri khas anak-anak di SMK 54 ini? Kalau dibilang ciri khas, macam-macam ya, karena kan pada dasarnya manusia itu unik, beraneka ragam. Cuma yang lebih cirinya itu lebih karena kita sekolahnya teknik, lebih mayoritas kepada anak laki-laki gitu, dan mempunyai karakter yang bercandanya kadang melampaui batas ya, seperti itu. Terus apa nanti gue ikat? Ya. Ibu sendiri, apa tujuan dari BK itu sendiri di SMK 54 ini? Tujuan BK sendiri adalah mengembangkan kemampuan yang ada pada diri siswa sehingga siswa bisa berkembang sesuai kemampuan yang ada di dalam dirinya masing-masing, sesuai dengan masa perkembangannya, sehingga mereka bisa menuju masa depan melalui kemampuan yang mereka miliki. Oke, untuk penutup, apa pesan Ibu sendiri untuk seluruh siswa yang ada di SMK 54 ini? Pesannya mungkin ya untuk bisa lebih melihat potensi yang ada dalam diri sendiri, lebih percaya diri pada kemampuannya, dan tidak merasa rendah diri atau minder gitu, dan lebih mampu mengembangkan gitu ya potensi-potensi yang ada di dalam diri. Yang terakhir adalah menjaga pergaulannya agar selamat siang, halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael Yabes Simanjusta dari 12 TKJ 2. Di sini saya sedang mewawancari salah satu guru yang mengajar di SMK 54 Jakarta. Untuk pertama-tama saya mungkin akan memperkenalkan diri untuk narasumber saya terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Nama saya Yusuf Bahtiar SPDI. Oke, Bapak mengajar tentang mata pelajaran apa di SMKN 54 Jakarta? Di SMK Negeri 54 Jakarta, saya dipercaya untuk mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke Pak, cara mengajar seperti apa yang Bapak terapkan saat mengajar di SMKN 54 Jakarta? Cara mengajar yang saya terapkan di SMK Negeri 54 Jakarta yaitu sesuai dengan RPP yang saya buat, dan juga mengacu kepada kurikulum, dan juga selain itu saya menerapkan daripada sistem praktek yang saya terapkan di dalam mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke. Berapa lama Bapak mengajar di SMKN 54 Jakarta? Kurang lebih untuk saat ini sudah 8 tahun saya mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta. Apa hal yang menurut Bapak paling berkesan saat mengajar di SMKN 54 Jakarta? Hal yang menurut saya paling berkesan ketika saya mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta adalah ketika saya mampu memberikan yang terbaik kepada murid-murid saya, dan ada juga hal yang paling berkesan adalah ketika saya menemukan beberapa anak daripada siswa dan siswi SMK Negeri 54 Jakarta yang memang mereka bisa memberikan pengalaman dan kesan yang tidak bisa saya lupakan selama saya mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta. Dan untuk penutup, apa pesan Bapak ingin Bapak sampaikan untuk seluruh murid-murid SMKN 54 Jakarta? Pesan saya kepada semua murid-murid saya, baik yang saat ini masih berstatus sebagai pelajar di SMK Negeri 54 Jakarta dan maupun kepada murid-murid saya yang sudah
menjadi alumni daripada di SMK Negeri 4 Jakarta, harapan saya dan pesan saya kepada mereka adalah tetaplah menjadi yang terbaik untuk orang tuamu dan jadilah apa yang ingin orang tuamu mau dan berikan yang terbaik kepada orang tuamu, gapai masa depanmu dan semoga apa-apa yang selama ini kau perjuangkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah mungkin segitu saja untuk wawancara kali ini. Terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktunya di wawancara ini. Terima kasih ya Pak. Baik, hari ini kita akan mewawancarai Pak Hendra, yaitu salah satu penjaga dari guru perpustakaan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Boleh, saya bersedia. Pertanyaan kedua, sejak kapan Bapak menjalankan profesi sebagai guru perpustakaan? Saya mulai bekerja di SMK 54 itu mulai tahun 2019 masuk, kemudian mulai bekerja di awal tahun 2020. Pertanyaan ketiga, sejak kapan perpustakaan ini didirikan? Perpustakaan lebih tepatnya itu tahun 1984, sekitar 84. Baik, pertanyaan keempat, dari segi tingkatan kelas apa saja yang sering mengunjungi perpustakaan ini? Untuk rekapitulasi pengunjung yang sering datang ke perpus itu rata-rata mereka dari jurusan TKS sebenarnya, karena mungkin dari segi rombel juga lebih banyak dari jurusan TKR ketimbang dari jurusan lain. Pertanyaan nomor 5, apakah perpustakaan ini memiliki koleksi digital yang bebas diakses kapan saja? Perpustakaan SMK 54 sudah masuk ke era digitalisasi dan sudah mempunyai koleksi digital atau e-book itu dan boleh diakses oleh siswa melalui proses administrasi di perpustakaan. Cuma untuk prosesnya itu nanti boleh mengunjungi ke perpus kemudian berkoordinasi dengan petugasnya. Pertanyaan nomor 6, bagaimana perpustakaan mengolah data pengunjung? Untuk data pengunjung kita olah melalui aplikasi Google Form yang per hari, per bulan, kemudian per tahun itu direkapitulasi dengan menggunakan Google Form, dan di situ kita bisa lihat hasil dari total pengunjung yang sering dan yang banyak mengunjungi perpustakaan itu dari jurusan mana saja, itu melalui aplikasi Google Form. Baik, pertanyaan terakhir, apakah perpustakaan mengadakan kegiatan seleksi bahan pustaka? Untuk bahan pustaka itu kita seleksi melalui survei dan melalui stock of name. Jadi ada beberapa koleksi perpustakaan yang memang layak untuk dibaca ataupun bahan bacaan yang memang khusus untuk anak SMK. Baik, terima kasih Pak Hendra, waktunya sudah menjawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Saya bersama dengan salah satu karyawan di SMK Negeri 50 Jakarta. Boleh perkenalkan Mas namanya? Namanya Agustin Hernawan. Pekerjaan Mas Agus di sini sebagai apa Mas? Sebagai caraka monitoring. Kapan Mas Agus mulai bekerja di SMK Negeri 54 Jakarta? Awalnya dari tahun 2015. Apa sih yang bikin Mas Agus mau kerja di sekolah ini? Saja ada lowongan dan kerjanya halal, pasti mau. Terus berikutnya ada gak sih Mas tak enaknya kerja di SMK Negeri 54 Jakarta? Gak enaknya kalau misalkan lebih banyak kerjaan, ditambah lagi kerjaan. Tanggapan
tanggapan Mas Agus tentang kebiasaan siswa di sini? Kebiasaan harusnya suka tidur. Suka tidur. Susah diatur. Susah diatur. Parah nih. Terus terakhir, kesan Mas Agus selama bekerja di SMK Negeri 54 Jakarta. Rasanya kalau bersama guru atau sama karyawan itu keluarganya ya. Keluargaan. Mungkin cukup pertanyaannya. Makasih Mas Agus mau diwawancarai oleh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan mewawancarai penjaga keamanan di SMK 54 Jakarta. Oke, pertama perkenalan diri terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? 2018. Bagaimana keamanan sekolah setiap harinya, Pak? Bagaimana cara Bapak sendiri untuk menanggulangi para murid yang melanggar peraturan keamanan di sekolah SMK 54 Jakarta? Apa hal yang Bapak berkesan selama menjadi penjaga keamanan di sekolah SMK 54 Jakarta? Oke Pak, terakhir apa yang pesan Bapak untuk para murid agar para murid bisa lebih baik untuk keamanan di SMK 54 Jakarta? Mudah-mudahan emang untuk kelas 3 ya, jangan sampai ya apalagi yang kelas 3 kita jangan sampai ketahuan lah. Terus masalah rokok kalau tidak di sekolah, rokok di luar, jangan di dalam sekolah. Sekian, terima kasih untuk video hari ini. Akhirnya saya menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai anak SMP seputar sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Boleh tahu namanya siapa dan dari SMP mana? Saya Niki Adrian Firdaus dari SMPN 228 Jakarta. Menurut kamu, apa yang keren dari SMK Negeri 54 Jakarta? Karena SMK-nya kreatif, inovatif, dan fasilitasnya tercukupi. Jurusan apa yang kamu minati di SMK Negeri 54 Jakarta? Jurusan TKJ. Apa saja kegiatan yang kamu sukai di SMK Negeri 54 Jakarta? Kegiatan prakteknya. Apakah kamu punya teman dekat di SMK Negeri 54 Jakarta? Ada. Apakah kamu merasa guru-guru di SMK Negeri 54 Jakarta baik? Sepertinya baik dan ramah. Apakah kamu merasa fasilitas di SMK Negeri 54 Jakarta memadai? Iya. Apakah kamu berniat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelah lulus dari SMK Negeri 54 Jakarta? Insya Allah, kalau nilai saya di atas rata-rata. Oke, sekian wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video presentasi kami. Apakah Anda tertarik untuk menjadi bagian dari siswa 54 Jakarta? Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.